Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala kulli dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan yang berbahagia ini Allah hidupkan kembali dari kematian sejenak, dan semoga kesyukuran ini dengan pelaksanaan sholat jamaah kita selalu diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah dan selalu diberi kebaikan hidup dalam menjalaninya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu serta anak-anak yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan bab ke-12, yaitu kumpulan akhlak tercela, yang beberapa pekan yang lalu kita mempelajari tentang zalim, yaitu melakukan sesuatu terhadap diri sendiri, gitu ya, kepada orang lain, bahkan terhadap Allah SWT. Itu tiga kezaliman, gitu ya. Dan pagi hari ini kita akan mencoba untuk bersama-sama mempelajari tentang akhlak tercela yang kedua, yaitu dengki, ya, dengki. Pastinya kita tahu kalau sudah dikatakan sebagai akhlak tercela, maka dengki bukanlah bagian dari sifat seorang muslim. Dengki itu biasa juga disebut dengan hasad, ya. Jadi itu bukanlah akhlaknya ataupun karakternya selama seseorang itu menyukai kebaikan bagi semua orang dan lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Ya, kita sudah mempelajari tentang mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Sebab kedengkian itu sendiri itu bertolak belakang dengan dua akhlak yang mulia, yaitu menyukai kebaikan dan mementingkan orang lain. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Seorang muslim membenci dan marah terhadap kedengkian, karena mendengki berarti menentang, ya, menentang pembagian karunia Allah terhadap manusia. Dengki. Jadi kalau ada sahabat atau mungkin saudaranya, tetangganya yang mendapatkan pembagian karunia dari Allah, kenikmatan dari Allah, kalau dia di situ ada rasa tidak suka, gitu ya, nah disitulah berarti dia dengki, gitu, menentang pembagian Allah. Ya, seharusnya lah kita juga ikut bersyukur. Di dalam surat An-Nisa ayat 54 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli, yang artinya, ataukah mereka dengki kepada manusia, wahai Muhammad, lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya. Lalu Allah berfirman, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu, gitu ya. Jadi sampai kamu kenapa dengki, gitu ya. Allah berfirmannya juga, apakah mereka membagi-bagi rahmat Rabbmu, gitu ya. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat.
agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Artinya di sini bahwa Allah sudah mengasih jatah gitu ya, jatah masing-masing. Bahasanya mungkin Allah sudah memberikan setiap dari manusia itu kaplingan-kaplingan gitu ya. Kaplingan mulai dari jodohnya sampai rizkinya sampai nanti kematiannya kapan ya. Jadi kalau sudah seperti itu, maka manusia diharapkan bersyukur atas segala nikmatnya. Dari kedengkian itu sendiri ada dua macam. Yang pertama adalah orang mengharapkan lenyapnya nikmat harta benda, ilmu, nama baik atau kekuasaan dari orang lain agar menjadi miliknya. Ini yang pertama, yaitu orang yang mengharapkan lenyapnya di sini ya, kalau sudah tidak berharap harta benda itu dimiliki oleh orang lain, tidak berharap ada orang yang pandai pinter, ada rasa hasad di situ, ada rasa dengki di situ, bahkan nama baiknya misalkan, sehingga berupaya untuk mencoreng nama baiknya, itu juga dengki, karena dengki. Atau kekuasaan dari orang lain agar semuanya tadi itu punyanya gitu ya, hanya dimilikinya. Itu dengki yang pertama. Kedengkian yang kedua adalah, dan ini termasuk kedengkian yang paling parah gitu ya, yaitu mengharapkan lenyapnya nikmat dari orang lain meskipun dia sendiri tidak berhasil memilikinya. Jadi kalau ada kenikmatan dari orang lain, pokoknya dia nggak tenang gitu ya, bahkan mungkin tadi itu menghasut, itu paling-paling begitu ya, itu paling-paling ngutang, itu paling-paling kredit, itu paling-paling begitu ya. Jadi paling-paling pokoknya nggak tahu dikait-kaitkan dengan hal-hal yang tidak baik. Itu kedengkian yang paling parah gitu ya. Kalau bagaimana dengan ghibah ya, kitsbah, keinginan memiliki, yaitu orang berharap memperoleh nikmat ilmu, harta benda, dan keadaan yang layak seperti orang lain tanpa mengharapkan lenyapnya nikmat tersebut dari orang lain tersebut. Satu contoh misalkan, ada orang yang punya ilmu luar biasa, lalu dia dengkinya itu dengki karena kepingin memilikinya gitu ya, tapi tidak menginginkan ilmunya orang itu tidak lenyap. Nah, itu tidak termasuk kedengkian, tidak masuk hasad. Ada orang yang kaya raya gitu ya, kalau bahasa sekarang apa itu, sultan ya, sultan, sultan. Jadi ada perasaan, kok gak aku ya jadi sultan, seandainya aku jadi sultan mungkin gitu ya, semuanya makanan pokok yang ada di GWK ini saya penuhi semuanya gitu. Tapi tidak berharap tadi itu supaya kenikmatan sultan tadi itu hilang, tidak. Itu tidak termasuk gitu ya. Dengki, iri dengan ilmu seseorang itu. Jadi tidak sampai punya perasaan supaya harta bendanya, kenikmatan ilmunya gitu ya, atau keadaan kelayakan yang lainnya ya, tapi tidak sampai di dalam hati ini ada rasa tadi itu supaya hilang dari dirinya, biar kepada dirinya saja gitu. Dari orang lain maksud saya ya, tapi untuk dirinya. Itu Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh ada rasa hasad
kecuali terhadap dua orang, yaitu seorang yang diberi harta benda oleh Allah lantas dia menghabiskannya dalam kebenaran. Ya, dia kaya raya tapi dermawan gitu ya. Dermawan, ada musibah seperti ini, terketuk hatinya, walaupun mungkin ya dengan sekarang ini ada di paket apa JNT atau apa itu yang mengumpulkan pakaian layak gitu ya, mengumpulkan pakaian layak. Oh, ada baju rek yang masih layak disampaikan ke sana. Bahkan mungkin ada sedikit rezeki berupa uang misalkan. Sekarang ini di sekolah-sekolah, di Najah juga mungkin ada ya, di Rizki, di Furqon sudah sekolah Furqon. Oh ya, ya mungkin ada pengumpulan dana. Ya walaupun di situ mungkin 10.000, 20.000 itu bagian. Dan yang luar biasa di situ jika kita juga mendoakan. Tadi yaitu yang tidak boleh ada rasa hasad kecuali terhadap dua orang tadi. Itu yang pertama, yaitu seorang yang diberi harta benda oleh Allah lantas dia menghabiskannya dalam kebenaran. Dan yang kedua, seseorang yang diberi al-hikmah lantas dia memutuskan dengannya dan mengajarkannya. Gitu ya. Punya ilmu lalu diajarkannya. Tuh. Baik. Lalu kedengkian dengan kedua macamnya diharamkan, yang pasti diharamkan secara pasti gitu ya. Jadi boleh seseorang mendengki kepada siapapun, ya, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, ataukah mereka dengki kepada manusia lantaran karunia Allah yang telah berikan kepadanya. Allah berfirman lagi di dalam surat Al-Baqarah, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki, gitu ya. Baik, dan yang terakhir kecaman dari Allah SWT terhadap akhlak yang tercela itu, yang berkonsekuensi gitu ya, berdampak mengharamkan dan melarangnya, yaitu Rasulullah bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalath. Jangan saling membenci, jangan saling mendengki, jangan saling bermusuhan, dan jangan saling memutuskan hubungan. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Maksudnya tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan, di sini nggak nyopo kalau bahasa Jawanya. Kalau Maduranya apa, Mas Mahbub? Apa? Suka. Ya. Ya, jadi karena ada permasalahan, sama-sama muslim, ada permasalahan, setelah itu tidak saling menyapa selama 3 hari, tidak halal. Tidak halal berarti haram. Ya, sungguhlah menunggu Idul Fitri, hari raya. Setelah itu maafan. Iya nek, sampai hidupnya sampai Idul Fitri. Kalau nggak sampai Idul Fitri, gitu ya. Jadi luar biasa agama kita ini, karena sesama ciptaannya tidak boleh saling mendengki, tidak saling bermusuhan. Dan beliau bersabda, jangan sampai kalian mendengki, karena kedengkian itu memakan pahala layaknya api melahap kayu bakar dan rumput kering. Jadi dengki itu sama seperti, jadi kalau sudah kita berbuat dengki, itu sama saja menghilangkan pahala kita. Diumpamakan seperti kayu bakar, api melahap kayu bakar.
dan rumput kering. Itu mungkin yang kedua. Insya Allah berikutnya kita akan membahas berkenaan dengan akhlak tercela, yaitu curang, gitu ya, curang. Baik, mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah SWT, dan dihindarkan dari akhlak-akhlak tercela. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.